Ah, ini kabar yang Bapak Ibu jarang dengar. Jin itu tidak mati dengan sendirinya. Jin itu umurnya panjang. Maka malaikat maut bertugas itu dikasih asbab. Jin itu kalau dia perang sesama mereka, lalu luka baru mati, salah satunya. Begitu Pak. Maka jin itu bisa umurnya 1000 tahun, 2000 tahun. Siluman-siluman itu kan jin itu. Ya, itu jin itu Pak. Cuma siluman itu kurang ini aja kurang sempurna karena dia nggak punya sayap. Mohon maaf kalau di sekitar masjid ini ada siluman. Masa dekat masjid ada siluman kan aneh. Berarti kurang oke dong baca Quran ya. Gak mungkin lah ya. Kalau ada jin mungkin, kalau siluman saya nggak percaya. Istilah siluman pun bukan itu bahasa Indonesia. Bahasa Nabi hanya menyebut jin. Kata baginda Rasulullah SAW, jin itu ada jin yang berubah-ubah seperti binatang, ada jin yang bersayap. Nah, yang bersayap ini yang mereka mau. Ya, kenapa? Mereka mirip dengan malaikat, sangat mirip dengan malaikat. Walakin Allah Ta'ala ja'ala lahum amadan ba'ida. Tapi Allah memanjangkan umur malaikat. Nah, bukan berarti mereka nggak mati-mati. Mereka bakal mati. Tetapi Allah panjangkan umurnya. Guru saya dulu kasih pertanyaan, itu pohon rezekinya dia narik sendiri, nyari sendiri, atau rezekinya dianterin? Hah? Dianterin nggak? Kalau itu pohon nyari sendiri Pak, itu kulkas kita bisa hancur sama dia itu. Maka pohon, walaupun secara ilmu biologi ada namanya pembuluh kapiler, tapi suatu rahasia yang hari ini belum terungkap. Energi apa yang membuat pohon itu bisa menarik air? Guru saya seorang teolog, dia seorang ahli zikir, tapi beliau mengatakan ini malaikat yang nganterin. Tapi saya tidak semua yang sepakat. Boleh dong bedang sama guru? Semua kita rezekinya diantarin malaikat. Nih, bedanya apa? Adakah energi di dalam pohon sehingga dia bisa narik pohon, menarik makanan? Dulu saya mengira semuanya dihantarkan malaikat, ternyata tidak. Setelah belajar kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani, ternyata beliau mengatakan dalam tumbuhan itu ada satu energi spirit disebut ar-ruhu an-nabati. Spirit yang tumbuh, yang menyedot, yang berkembang naik, dan dia sifatnya gaib. Kalau spirit ini, ruh ini hilang, barulah pohon itu mati. Baru malaikatnya pergi. Dulu saya mengira pohon itu spiritnya malaikatnya. Ternyata kita keliru. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani meluruskan pandangan itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua rezekinya diantarkan malaikat dan malaikat nggak salah kirim. Tenang ya. Jadi nggak ada namanya rezeki tertukar. Apalagi jodoh tertukar itu nggak ada. Walaupun kita mau, kita udah kejar-kejar, kalau Allah nggak mau nggak jadi. Tapi kalau Allah mau, Allah kirim. Maka dalam 4 kaedah rezeki yang dicatat waktu kita masih dalam kandungan ibu, tidak disebut kata jodoh. Kenapa? Li'annaha minar rizq. Karena itu bagian dari rezeki. Ya, itu bagian dari rezeki, termasuk teman hidup, teman kerja itu rezeki Pak. Jangan kira rezeki itu cuma fulus. Duit belum ada, Allah sudah bagi rezeki. Dulu sudah ada rupiah belum? Maka rezeki bukan rupiah. Maka punya teman lah yang banyak. Bukan karena dia mau jadi objek MLM kita, bukan. Mau nih target baru nih. Bukan begitu. Innamal amalu bin niat. Ya, amal tergantung niat. Masa ketemuan orang mau
jadi target, target baru nih. Wala fala yatawaffahum hatta yablughu. Malaikat nggak akan Allah wafatkan sampai Allah tetapkan di ujung. Kapan ujungnya? Itu kiamat. Itu kiamat. Termasuk iblis. Nah, beda jin dengan iblis. Di sini ada pembahasan panjang tentang iblis. Mungkin kita loncat ke situ aja ya. Kayaknya pada mau ini ya. Ternyata iblis itu, saya 2001, 2022 itu udah sering bahas tentang ini. Iblis itu dulunya malaikat tinggi yang bersayap banyak. Namanya Azazil. Namanya Azazil. Mirip-mirip sama Jibril kan? Azazil, Israel, Mikael kan mirip-mirip tuh. Hampir mirip. Itu malaikat, dia bersayap, dia boleh mengakses, dia terbang ke langit pertama, kedua, ketiga, masuk surga, melewati neraka itu boleh. Bahkan dalam satu riwayat di sini oleh Imam Baihaqi, dan riwayat ini hasan, disebutkan kana Azazil khazinal jannah. Dulu si Azazil itu belum namanya iblis, Pak. Iblis itu gelar. Nama asli dia apa? Azazil itu dulu penjaga surga. Keren gak tuh? Waduh, dia udah tahu nama antum ada di sana apa bukan. Makanya sekarang dia kejar itu orang yang namanya ada di situ. Karena hafalannya iblis itu nggak hilang. Apa yang dilihat pertama sampai hari ini diingat. Jadi nama antum sudah ketemu sama dia itu ya. Serius, bukan aku nakutin, bukan. Ini hakiki ini. Ketika iblis itu, si Azazil itu bertugas di sorga, orang bertanya, kok tiba-tiba? Kan orang tahu semua Azazil ini tercipta sama dengan jin, yaitu api. Ternyata dulu ada kejadian kiamat pertama di bumi, yaitu kiamat jin. Jin itu dikiamatkan oleh Allah, maka jin gak boleh lagi jadi khalifah di muka bumi. Maka anak daripada Al-Jan, nah jadi namanya dulu Raja Jin itu namanya Al-Jan, nama anaknya itu Azazil. Al-Jan ini punya sayap persis seperti malaikat, dan aksesnya boleh naik turun seperti Jibril. Zikir la ilaha illallahnya ribuan kali setiap hari. Bayangkan. Ketika terjadi kiamat kecil, meteor jatuh, maka jangan heran. Yang sekarang disebut oleh ahli pengetahuan, dulu pernah ada meteor masuk ke bumi, menghancurkan penghidupan di bumi, itu benar. Makhluk-makhluk purba mati, hewan-hewan purba mati, termasuk jin mati. Dulu jin masih bertubuh kasar. Jadi gak kayak sekarang. Antum bisa lihat jin gak? Paling indigo sama inggilo. Kita gak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah tutup. Allah sudah tutup, dan ini nikmat paling besar. Gak nyaman loh Pak. Tiba-tiba kelipet ada makhluk lain tuh gak enak. Tiba-tiba ada makhluk kepalanya lewat, kan gak enak. Gak enak banget tuh. Saya bayangin itu udah gak enak. Maka Al-Jan ini ikut mati. Tiba-tiba Allah kasih wahyu kepada Sayyidina Jibril. Jibril itu anak Al-Jan, ambil, didik dia. Maka dididiklah anak Al-Jan bernama Azazil, diajarin ma'rifatullah, la ilaha illallah, maka dizikir oleh Allah. Naik derajat, langit 1, langit 2, terus sampai bisa ke surga. Maka disebutkan, kana iblis, dulu si iblis itu, min khuzanil jannah, dulu dia boleh menjaga surga, bahkan kana yudabbiru amra sama'id dunya,
Langit pertama sampai ke bumi ini itu boleh diatur sendiri. Itu kerajaannya jin, kerajaannya si Azazil. Ya. Dan gak boleh dulu mentadbir bumi, mentadbir langit kalau gak punya nama Allah. Berarti si Azazil ini punya nama Allah. Maksud saya ngomong begini apa? Kita datang ke dukunnya juga bismillah juga kok. Pakai kun paya akun Pak. Ya. Maka si dukun juga minta kepada Allah. Wali juga minta kepada Allah. Kok kadang-kadang lebih cepat dukun? Nah itu masalahnya. Karena si kiai nggak tirakat lagi, si dukun tirakatan. Jadi yakinnya lebih kuat yakinnya sih. Maka dukun tuh diklik dikit jadi wali Allah. Sayangnya dia wali setan. Nah ini di riwayat 146, kanasmu iblis Azazila. Nah ini selama ini kan kita dengar dari pengajian-pengajian, Bapak Ibu sekarang dengar ini langsung penjelasan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang menjelaskan? Jadi ini bukan khurafat, ini bukan juga dari Israelia, ini langsung dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak pernah menjelaskan yang gaib kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Adalah iblis bernama Azazil wa kana. Nah, perhatikan, dia adalah asrafil malaikah, termasuk malaikat-malaikat asyraf, malaikat-malaikat mulia. Maka dulu malaikat itu komposisinya dua. Ada yang tercipta dari api yang juga mengeluarkan cahaya, ada yang tercipta dari cahaya murni. Jadi penjelasan kita ini bukan penjelasan ada-ada, tapi ini setelah kita gabung dari Tarikh Tabari, lalu kitab akidah seperti Syu'abul Iman. Data-datanya sangat kuat. Min dawil arba'ah al-jinha al-ajnihah thumma ablasa ba'du. Si malaikat bernama Azazil ini punya sayap 4. Nah, 4 di sini, 4 kanan, 4 kiri. Berapa berarti? 8. Kalau cuma kanan nggak bisa terbang. Ya. Dan itu sayap besarnya, belum yang kecil-kecilnya. Oleh karenanya, ilustrasi yang muncul dari film-film barat yang agak soleh-soleh, ya, bahwa mereka menggambarkan malaikat itu gagah lalu bersayap, itu benar. Itu benar, ilustrasinya. Cuma mereka menyebut bahwa malaikat itu melakukan hal ini dan itu, ya, kita tawakuf, kita nggak mau ambil. Tapi ilustrasinya kuat. Bedanya apa? Orang Islam sangat hati-hati, jadi tidak berani menggambarkan malaikat. Tidak berani, jangankan malaikat, kita menggambarkan wajah para nabi nggak berani. Padahal tidak ada dalilnya melarang itu. Yang ada dalilnya membuat gambar yang disembah. Patung yang disembah itu nggak boleh. Itu dalilnya jelas, ya. Bahwa malaikat tidak masuk kepada rumah fihi suratun tu'bad. Hadis Imam An-Nasai. Jika di rumah itu ada gambar atau ukiran patung yang disembah. Dalil lainnya apa? Sayyidatuna Aisyah suka main ukiran pahatan kayu yang berbentuk kuda bersayap. Dan itu jadi mainan Sayyidah Aisyah. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, yang semakna dengannya. Berdasarkan itu tidak kuat fatwa saudara-saudara kita kelompok Wahabi bahwa menggambar, mengukir, membuat patung itu haram secara mutlak. Enggak. Yang haram itu yang disembah. Jadi patung Sudirman boleh enggak? Ya nggak boleh apalagi telanjang, itu nggak boleh.
Itu aja masalah di kitanya. Sederhana toh? Ya, kenapa kemudian kita terganggu dengan benda mati itu kan aneh. Ada orang yang kemudian mengayakini kalau dia kesurupan itu karena ada gambar. Itu khurafat namanya. Kok ada orang yang berakal sehat, yang iman kepada Allah sampai rukun imannya 6, lalu percaya bahwa gambar membuat dia kesurupan? Saya nggak habis pikir. Kita ini mau maju, tapi mundur 14 abad. Jadi ruqyah itu nggak semuanya benar. Ada ruqyah yang khurafat, ada ruqyah yang syar'i. Tapi banyak yang katanya syar'i hari ini khurafatnya tinggi. Ya, lucu-lucu lah begitu. Ya. Jadi ketika Nabi SAW megang lagi bakar api unggun, kata beliau, Inna narakum hazihi, ini api ini tuqadun, ya, dinyalakan. Yang kamu nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 api neraka jahanam. Pada dengar kalimat ini? Ya, ini juga bukan kalam Nabi, tapi ini kalam Ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang kita pakai hari ini itu cuma potongan dari 1/70, begitu ya? Ya, dari 70 itu ambil 1. Itulah api kita hari ini. Itu yang antum nikmati, bisa bakar nasi, bakar sate, kan? Kalau kelebihan satenya gimana? Gosong. Inna minal malaikati qabilatan. Di antara malaikat itu ada satu qabilah yang disebut jin. Jadi malaikat itu ada satu klan disebut jin. Jin di situ berarti kelompok yang tertutup. Wakana iblis minha, iblis itu klannya malaikat. Ternyata marga-marga itu juga nggak hanya marga Habaib, marga suku Jawa, suku Sunda, ya Bani Fulan enggak. Itu ternyata juga ada di malaikat, dan malaikat adalah marga iblis itu marga al-jin. Nah, kalau ingin mengetahui malaikat itu, nama-namanya nanti terlihat dari belakangnya. Jibril, Azazil. Nah, itu menunjukkan bahwa dia klan tinggi. Malaikat khodam salah satu surat di Quran namanya Kandias. Nah, itu udah beda kan? Iyas. Ternyata iblis ini punya nama kecil yaitu Iyas. Jadi nama bumi dia Iyas, nama langit dia Azazil, nama setan dia iblis. Jadi iblis pun banyak-banyak nama. Ya samalah kayak antum ini di rumah namanya apa? Abdul. Ya, di sekolah namanya Duloh. Di tempat kerja namanya apa? Di kafe namanya Bro. Nyampe di warung Coy. Jadi nama-nama begitu biasa, itu nama-nama bumi. Di sana juga ada. Ya, di sana juga ada. Qala al-Baihaqi, kata Imam Baihaqi, jika ini benar, ya, yadullu alam farqati haula'il qabilah ghairihim minal malaika fi tasmiyah. Ini pertanda bahwa membeda antara klannya iblis dengan klan semua malaikat, ya. Selama ini antum dengar kata kiai, malaikat dari cahaya. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya supaya percayanya tidak lagi taklid, tapi sudah langsung mendengarkan. Ini riwayat Imam Muslim, lalu dikumpulkan juga oleh Imam Baihaqi. Apa kata Nabi SAW?
Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Dicipta. Berarti kalau dia dicipta, maka dia menjadi tubuh. Maka dia punya tubuh. Tubuh bahasa Arab jasman, jism. Jismani atau jism. Boleh disebut jismun nuraniyun. Jism atau tubuh cahaya. Kita dari tanah, tapi tanah beda nggak sama kita? Ini ada yang dari batu nggak? Kita dari tanah, tapi kita bukan tanah. Malaikat dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Paham? Oke. Wa khuliqal jan, bukan jin. Si bapaknya malaikat, para jin sekarang namanya siapa? Al-jan. Nah, tapi al-jan ini juga bisa diartikan jamak dari jin. Terciptalah jin itu min marijin min nar, dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan kakekmu Adam tercipta sebagaimana telah disebutkan di Quran kepadamu, yaitu min tin, dari tanah. Makanya malaikat yang bernama Azazil ini gengsi. Udah biasa gua injak kok disembah-sembah katanya. Itu kata si Azazil. Hati-hati Pak. Orang yang selama ini kita ejek-ejek hina-hina ternyata jadi pemimpin kita kan. Betul nggak? Kualat kita Pak. Ini malaikat apa-apaan itu yang gue injak, tempat, mohon maaf bahasa kasarnya, tempat gua berak gitu, kira-kira begitu, tempat aku pipis katanya. Masa itu yang kemudian disembah? Ternyata si iblis ini gagal memahami bahwa malaikat dari api, malaikat dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Sebagaimana jin itu dari api, tapi jin bukan api. Kita dari tanah, tapi kita bukan tanah lagi. Itu yang mereka lupa. Silakan azan. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Apa beda kita dengan malaikat? Jawabannya bukan hanya sekedar perbedaan tercipta dari cahaya atau tercipta dari tanah. Nggak sesederhana itu. Maka di sini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan riwayatnya boleh kita pertimbangkan ya. Saya senang sekali baca riwayat ini karena di sini terlihat ini loh beda kita dengan malaikat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad beliau dari Nabi SAW bersabda, lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, wa dzurriyyatah, dan keturunannya. Nah, ini coba perhatikan, ini tentang kita nih. Ini malaikat protes, lalu Allah membela kita. Malaikatnya suka protes Pak, suka demo ya. Qalatil malaikah, berkata malaikat, ya Rabb. Nah ini demo malaikat. Ya Allah, khalaqtahum ya'kulun wa yashrabun wa yankihun wa yarkabun. Engkau menciptakan mereka makan, minum, menikah, mengendara. Malaikat menikah nggak? Makan, minum nggak? Mereka rezeki gak disebut makan, mereka disebut dapat rezeki dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Itu rezeki malaikat, bukan makanan malaikat. Ungkapan makanan itu hanya ungkapan majazi. Jadi energi malaikat itu dari zikir yang 4 tadi. Maka saya menyebut di tempat lain, ini maqalidus sama,
itu ikatnya langit, karena bisa mengundang malaikat. Apa kata malaikat yang demo ini? Manusia kan sudah dapat fasilitas duniawi ya Allah. Terus faj'al lahumud dunya walanal akhirah. Kalau begitu ciptakan dunia untuk mereka, akhirat untuk kami. Woi, malaikat ini pintar bernegosiasi, tapi kurang dalil. Harusnya dia pakai dalil lah. Ya, jangan cuma pakai fakta begitu ya. Saya ngomong gini malaikat nggak marah kok Bapak Ibu. Malaikat mah nggak berani marah sama guru ngaji. Sayang dia sama kita. Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, faqala Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tentang kita, ini hakikat kita yang berbeda dengan malaikat yang kita imani wujudnya. Jadi tidak mesti kita mengimani sesuatu dan mereka lebih mulia dari kita yang mempercayainya. Ya. La aj'al man khalaqtuhu biyadi. Kita ini ada dua sisi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita ini ada dua sisi. Aku tidak akan jadikan makhluk yang aku cipta dengan tanganku langsung dan aku hembuskan kepada ciptaanku itu dari rohku. Saya sudah jelaskan panjang lebar, rohku bukan zatku. Ruhullah itu adalah Ahmad namanya. Ya, kalau zatullah namanya Ahad. Beda? Jadi ruhi Ahmad itu nama aja. Maka Ahmad dalam ilmu ma'rifat ahlu sunnah itu disebut dengan ummul arwah, induk sekalian ruh. Ruh kita dari sana, tubuh dari bumi, ruh dari sana, bukan dari zatullah. Nanti berpikir nanti innalillah kita berpulang kepada zat Allah, jadi zat Allah nanti. Itu ajaran kebatinan yang tidak direstui dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita luruskan bahwa yang Allah tiupkan itu adalah ruhullah, yaitu Ahmad. Ya. Tidaklah aku jadikan sosok yang aku ciptakan langsung dengan tanganku, yang aku hembuskan kepadanya rohku, kaman qultu lahu kun fakan, sebagaimana sosok seperti kalian yang aku cipta hanya dengan kun. Beda kita. Ini yang jarang dibuka orang, bahwa kita dicipta bukan dengan kun, kita dengan tangan lalu dihembus dua. Ada yang dicipta, ada yang dihembus. Ya, dalilnya jelas. Sedangkan malaikat, jin, semuanya pakai kun. Allah katakan kun, jadilah kamu, maka dia jadi ada. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan di waktu lain. Apa perbedaan yang dicipta dengan tangannya, yang dihembus dengan ruhnya, dengan malaikat nih yang bisa terbang itu, tapi hanya dicipta dengan kun. Itu perbedaannya jauh. Maka kita mundur satu paragraf. Jawabannya ada sedikit di sini. Biar nggak penasaran antar malam tidur. Kata Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi ini luar biasa kalau bahas ilmu hakikat, ini asal muasal. Waqad takallama an-nas qadiman wa hadithan fil mufadalah bainal malaikati wal bashar. Banyak ulama membicarakan sebenarnya mana yang lebih tinggi, mana yang mempunyai kelebihan lebih, malaikat atau manusia. Fazahaba zahibun, ada ulama yang berpandangan, nah, rasulnya manusia lebih tinggi dari rasulnya malaikat. Rasulnya malaikat Sayyidina Jibril, rasulnya manusia
Sayyidina Muhammad SAW. Biasain baca Sayyidina, Pak. Di luar, dalam sholat terserah Bapak ya. Tapi kalau saya tetap, ya, bagi saya di dalam sholat, di luar sholat sama. Karena sholat itu saya kenal dari Rasulullah SAW. Ya, kita nggak hiraukan fatwa-fatwa yang la yu'tabar itu, yang nggak mau tabar itu. Ya. Bagi saya sama. Tapi boleh nggak baca ke Sayyidina? Boleh. Cuma kurang adab. Kita ini bedanya sama malaikat adab aja, ya. Mau beda dengan malaikat, pakai adab, ya. Dan kita seneng loh sama orang beradab, bener nggak? Mau dicintai Allah, beradablah kepada kekasih Allah, ya. Ternyata ada wali dari kalangan manusia, ada wali dari kalangan malaikat. Wal auliya minal bashar, wali dari manusia afdal, lebih utama mulia dari aulia minal malaikah, daripada wali dari kalangan malaikat. Maka ada nabi rasul, ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul kalangan manusia. Lebih mulia mana? Ada wali dari kalangan malaikat, ada wali dari kalangan manusia. Lebih mulia mana? Manusia, ya. Itu pandangan-pandangan mereka, ya. Namun manusia biasa tidak lebih mulia daripada walinya malaikat.